Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi pendidikan. Dalam koneksi antar materi modul 2.3 ada 3 hal penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Dan yang ketiga, keterkaitan antara materi. Pertanyaan pemantik yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah. Sebelum saya menyampaikan peran saya sebagai coach di sekolah, saya akan mencoba merefleksi pengalaman belajar modul 2.3. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa saya sebagai guru penggerak haruslah mampu menjalankan salah satu peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lain, agar mampu menuntun rekan sejawat saya untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya melalui kegiatan supervisi akademik, tentunya menggunakan konsep coaching. Nah, coaching sendiri dapat kita artikan sebagai suatu proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seorang coach untuk memaksimalkan potensi pribadi yang dimilikinya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar atau menuntun daripada mengajarinya. Nah, di modul 2.3 ini agar mampu menjadi coach yang baik, saya harus memiliki yang pertama paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu. Memiliki kesadaran diri yang kuat tentunya. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Yang kedua tentang prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian kita juga akan belajar tentang kompetensi inti seorang coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan tentunya yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Agar proses coaching berjalan dengan baik, saya harus menerapkan alur percakapan Tirta. Tirta merupakan panjangan dari T. Yang pertama adalah tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua I atau identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, kemudian menghubungkan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang R adalah rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau mencari solusi. Dan yang terakhir adalah TA atau tanggung jawab. Nah, setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, saya merasa tercerahkan dan termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Saya yakin bahwa dengan menerapkan paradigma berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching dalam menyelesaikan masalah, rekan sejawat saya akan lebih terbuka dan tidak merasa malu tentunya ketika menceritakan masalahnya kepada saya. Dan saya juga menjadi lebih percaya diri tentunya untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching
setelah mendapatkan kesempatan beberapa kali latihan untuk mempraktikkan proses coaching bersama rekan calon guru penggerak yang lainnya. Yang sudah baik dalam diri saya terkait modul ini adalah saya setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih memahami tentunya apa itu coaching dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Melalui praktek coaching yang saya laksanakan, saya telah mampu untuk melakukan coaching menggunakan alur tirta dengan baik. Saya juga sudah mampu untuk menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching serta kompetensi yang harus dimiliki dalam melaksanakan coaching, serta telah mampu untuk menguasai kompetensi inti coaching dan mempraktekkan dalam coaching dengan teman sejawat. Kompetensi yang akan saya tingkatkan ke depannya adalah saya akan lebih fokus pada kunci saat saya melakukan coaching. Saya juga akan berusaha sebisa mungkin untuk mengarahkan kunci dalam menemukan solusi atas masalahnya dengan menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh kunci. Dan saat melakukan coaching, saya berusaha untuk menerapkan kompetensi coaching antara lain present, menghadirkan sepenuh hati, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali fakta-fakta serta potensi-potensi yang positif kekuatan pada kunci. Analisis implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Supervisi akademik sejatinya adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga penerapan konsep coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru agar kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Ketika melaksanakan supervisi akademik dengan prinsip coaching, kemitraan dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi yang dilandasi kepercayaan coach kepada coach. Dalam prosesnya kita tidak perlu memandang perbedaan jabatan, karena dalam proses ini terjadi kolaboratif antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Fakta di lapangan, kegiatan supervisi akademik diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru, sehingga kegiatan supervisi menjadi kegiatan mencari kekurangan guru dan guru merasa terbebani ketika disupervisi. Lalu bagaimana alternatif pemecahan masalah yang ada? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya dapat yang pertama melakukan sosialisasi tentang apa sebenarnya supervisi akademik menggunakan konsep coaching itu, beserta contoh penerapan nyata. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan sejawat dengan konsep kemitraan, sehingga ketika menghadapi masalah, kita tidak segan untuk meminta disupervisi. Keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Keterkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam proses supervisi akademik, masalah yang muncul sudah tentu masalah tentang pembelajaran dan dunia pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi
dapat kita jadikan sebagai salah satu patokan penggalian informasi atau sebagai identifikasi dari masalah yang ada. Juga dapat kita jadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang timbul, sehingga kita bisa menuntun kunci, kita bisa menemukan solusi permasalahannya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya melalui kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Nah, inilah keterkaitannya antara modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Lalu keterkaitan antara modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Nah, dalam proses supervisi akademik sangat diperlukan penerapan kompetensi sosial emosional, yaitu tentang kesadaran diri, manajemen diri, dan kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, baik bagi coach maupun coachee. Nah, coach perlu memahami dan menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional agar mampu mengendalikan dirinya dan menuntun coachee untuk menemukan solusi atas masalahnya. Nah, coach juga perlu menerapkan teknik stop guna menghadirkan kondisi mindfulness saat proses coaching, sehingga ia akan fokus pada masalah coachee-nya. Dan coachee juga akan lebih fokus dalam proses identifikasi sehingga dapat ditemukan solusi yang sesuai atas masalah yang dihadapi. Disinilah keterkaitan yang sangat erat pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dengan materi 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.